gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, oh Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku. Oh, Dia girakanku, oh Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, oh Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku. Oh, Dia girakanku, oh Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku. Oh, Dia girakanku, Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku. 1, 2, 3, you sing. Dia girakanku, Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku. Oh, Dia girakanku, Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku. Hallelujah.
Renungan Paskah kita hari ini. Silakan kembali duduk brother and sister. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan karena begitu besar kasih-Nya untuk setiap kita. Karya salib-Nya yang begitu besar. Dia menyembuhkan, Dia menyelamatkan, Dia menyucikan setiap dosa-dosa kita. Banyak Tuhan yang Kau lakukan dalam hidup kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, apapun itu Tuhan yang terjadi dalam hidup kami, semua adalah yang terbaik yang sudah Kau berikan kepada kami. Karya salib-Mu Tuhan begitu luar biasa. Kami ada hari ini bukan karena kekuatan kami, tapi karena Engkau yang memberikan kami kekuatan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Ini ungkapan syukur kami. Hanya Kau Tuhan di
kita. Boleh salam kanan kiri depan belakang kita. Kita mau katakan selamat hari Minggu, selamat hari Paskah. Haleluya. Kami mau bersyukur Tuhan karena Kau begitu baik untuk setiap kami. Haleluya. Sama-sama dengan iman kita mengatakan, kerahkanlah kekuatanmu dan
menyanyikan kesaksian. Oh, what wonderful, wonderful day, day I will never forget. After I'd wandered in darkness away,
pujian, ku naikkan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan.
bersyukur oleh kuasa darah-Mu kami gak sama lagi, kami jadi ciptaan yang baru. Yang lama berlalu, yang baru sudah datang. Tuhan, karena itu, karena anugerah-Mu bukan kuat, gagah, hebat kami, tetapi semata-mata karena kasih karunia-Mu yang begitu besar. Kau telah bayar dengan harga yang begitu mahal. Darah-Mu dan tubuh-Mu tercurah buat kami. Karena itu kami mau pegang keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Dan kami mau hidup di dalamnya. Terima kasih, kami juga bersyukur buat firman-Mu. Buat firman yang memerdekakan kami, membebaskan kami. Kami juga mau berjalan di dalamnya. Dan terima kasih urapi hamba-Mu, karena itu urapi kami semua. Roh Kudus, Kau berbicara. Guru Agung kami, terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Kita yang siap mendengarkan firman, kita katakan amin. Oke, silakan duduk Bapak Ibu. Kita baca satu ayat saja dengan semangat. 1 Korintus 15 ayat yang ke-14. 1 Korintus 15 ayat yang ke-14. Oke, kita baca bersama-sama 2, 3. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia juga kepercayaan kamu. Sekali lagi kita baca 2, 3. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Katakan amin. Bisa lihat kiri kanannya, katakan shalom. Oke, luar biasa. Bisa lihat lagi, bilang selamat Minggu Paskah. Oke, luar biasa. Bisa ditanya ke sebelahnya, itu nggak ada pendeta yang lain yang khotbah gitu. Dia lagi. Ya, doa saya nggak bosan dengan kehadiran saya di tempat ini. Karena hari ini juga kita akan melakukan perjamuan kudus. Nah, hari ini kita bicara tentang Paskah. Nanti kita akan belajar betapa luar biasanya rencana Tuhan untuk menyelamatkan kita, menyelamatkan umat manusia. Subjudulnya adalah From the Door to the Heart. Karena ada progresnya, ada perjalanannya. Nah, kalau kita ngomong Paskah, di situ dikatakan, andai kata kita Kristus tidak bangkit, maka sia-sia pemberitaan firman dan sia-sialah juga iman atau kepercayaan kita. Tapi kita hari ini bersyukur bahwa Tuhan kita bukan Tuhan yang mati. Tuhan kita adalah Tuhan yang bangkit. Kalau kita ngomongin kebangkitan, memang gak ada habis-habisnya untuk dibahas, saudara. Bukan hanya saat ini saja. Sejak Yesus mati, orang-orang Farisi itu menghadap Pilatus. Apa yang mereka lakukan? Murid-murid Yesus lupa bahwa Yesus pernah ngomong dia pada hari ketiga akan bangkit. Tapi orang-orang Farisi ini ingat perkataan Yesus itu bahwa dia akan bangkit. Makanya apa yang dia lakukan? Dia minta kepada Pilatus untuk apa? Untuk menjaga kubur Yesus. Minta para prajurit untuk menjaga. Bukan sekedar dijaga oleh prajurit, tetapi kita lihat Alkitab mencatat bahwa kuburnya itu ditutup oleh batu yang besar. Dan bukan hanya ditutup, sekedar ditutup, tetapi kubur itu juga disegel. Artinya adalah bahwa tidak ada kemungkinan untuk
siapa namanya, Yesus itu bangkit, saudara. Bahkan mereka juga memperkatakan bahwa kalau enggak dilakukan itu maka murid-muridnya akan mencuri mayatnya. Dan kita sungguh melihat satu berita yang luar biasa. Dijaga sekalipun, ditutup batu besar sekalipun, kemudian juga disegel sekalipun, Yesus yang kita sembah, bukan Tuhan yang mati. Amin. Dia keluar dari kubur. Dan apa yang terjadi? Dia bangkit. Kuburnya kosong. Kok enggak amin? Kok enggak tepuk tangan? Ya, lihat enggak ada lagi Yesus, saudara. Yang ada lilin, saudara. Batunya udah terguling. Sayang ini batunya lonjong, saudara. Kayak comro. Ya, yang bikin agak pusing, saudara. Jadi agak lonjong, saudara. Dan bukan hanya di zaman Yesus, orang-orang Farisi berusaha mencegah Yesus bangkit. Ada satu juga yang dilakukan di dunia postmodern sekarang ini. Kekristenan berusaha digoncang imannya melalui apa? Melalui buku-buku yang terbit sekarang yang berusaha mempengaruhi iman kekristenan. Seperti buku The Da Vinci Code, buku Injil Thomas, juga buku The Lost Tomb of Jesus, saudara. Semuanya berusaha mempengaruhi iman Kristen, saudara. Tetapi saya bersyukur di depan saya ada pribadi-pribadi yang luar biasa. Orang-orang yang tetap percaya bahwa Yesus adalah Yesus yang bangkit. Yesus yang kebangkitannya kita rayakan hari ini. Sayang gak tepuk tangan. Katakan bersama saya, yes. Katakan kiri kanannya, semangat bro. Yesus bangkit. Kita berikan tepuk tangan buat anak-anak kita tadi, luar biasa menari. 1.400 orang, saudara, menari. Ada yang di belakang saya bisik-bisik, 14 orang. Cuman gak pakai gila aja ngomongnya. 14 orang menari, saudara. Ya, luar biasa mereka latihan, gak ada hentinya. Dan terus melayani Tuhan di tempat ini. Ya, karena itu dan juga anak-anak sekolah minggu keren banget ya. Wah, saya senang banget gua. Saya suka sama anak-anak ya, karena saya seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, karena merekalah yang empunya siapa? Kerajaan surga. Nah, karena itu yang punya anak-anak, yuk dorong mereka untuk sekolah minggu. Dorong mereka untuk melayani Tuhan sejak kecil. Nggak punya anak semua di sini ya. Ya, supaya dari kecil mereka sudah terbiasa dengan hadirat Tuhan dan nggak akan pernah sia-sia. Ya, kita bisa mewariskan harta benda, tapi itu bisa hilang dalam sekejap. Tapi warisan iman akan dibawa sampai kekekalan. Wah, luar biasa ya. Kalau anak-anak itu semakin ada salahnya semakin lucu, saudara. Kalau benar terus nggak lucu, saudara. Tadi ada yang orang lihat ke depan dia begini. Orang nyanyi dia malah begini, saudara. Lucu, saudara. Saya suka cerita sekali. Kok saudara kayaknya enggak ya? Beda sendiri saya ya. Ya, orang anak-anak choir yang tampil lebih sering dibandingkan dengan saya tampil di sini. Ya, pendetanya boleh ganti, tapi choirnya dia juga. Mana tuh anak choir tadi? Waduh, ada di atas ya? Tidur lu ya pada ya?
Aduh luar biasa ya, saya senang sekali. Pemain musik nggak diomongin, suka ngambek nih, luar biasa, keren-keren. Pemuji, penyembah, dan saya sambut juga yang baru datang, bisa angkat tangannya. Tadi, wah luar biasa, welcome. Ya kalau belum punya tempat ibadah yang menetap, bisa hadir di tempat ini. Udah punya juga nggak apa-apa hadir di tempat ini. Welcome, luar biasa sekali. Terima kasih buat kedatangannya. Nah, Yesus tetap hadir dan kenyataannya dia tetap hadir. Mungkin saudara bertanya, Pak, Natal itu apa sih? Secara arti katanya Pesah atau bukan pesak ya, kalau pesak itu kulit padi saudara, pesak saudara. Pesah artinya adalah Passover atau Paskah dalam bahasa Indonesia. Artinya adalah dilewati, dilangkahi atau dibebaskan. Nanti kita akan mengerti satu demi satu. Nah, kalau kita hari ini merayakan Paskah, apa sih Paskah itu? Kalau anak-anak mungkin mereka familiar dengan apa, saudara? Dengan telur ya, betul ya. Di sini siapa yang dulu pernah sekolah minggu? Apa tahu-tahu udah gede lahirnya? Kayak saya tahu-tahu udah gede, saudara. Nggak pernah rasain sekolah minggu, saudara. Ya, karena dibaptis pun karena mau menikah. Kacau kan saudara ya. Untung masih dipakai Tuhan saudara buat melayani. Ya, mereka cari telur. Nah itu Paskah definisinya buat mereka. Atau menghias telur atau apapun yang berhubungan dengan telur. Kalau Paskah dihubungin dengan telur, saudara, kayaknya tukang martabak yang jago, saudara. Karena mereka nggak jauh dari telur, saudara. Ya. Kemarin saya bersaksi bahwa saya pernah memikul salib, saudara. Salib saya adalah salah satu calon mertua yang nolak, saudara. Dan saya bersyukur karena saya sudah mengalami satu kemenangan yang luar biasa. Dalam proses perjalanan saya memikul salib. Nah saudara, istri saya pernah ngomong, saudara, coba si papi tuh sukanya martabak. Ah, kembali ke martabak lagi, saudara. Beliin martabak. Kalau datang beliin martabak, saudara. Karena martabak itu adalah sejenis makanan yang bisa memperlancar komunikasi dengan calon mertua. Saya beliin martabak, saudara. Wah, luar biasa. Saran istri saya itu keren banget, saudara. Ya. Seperti pepatah orang tua bilang, jadilah orang yang bisa menjaga harkat dan martabak. Loh, saya salah ngomong. Jadilah orang yang bisa menjaga harkat dan martabak. Dan ternyata saudara, ide pacar saya itu dulu luar biasa, saudara. Berhasil. Dan tadinya saya suka dicuekin, disuruh pulang, begitu bawa martabak. Berhasil, katakan yes. Tapi beberapa minggu aja saya bawa martabak terus, saudara. Ternyata dari situ saya berpengalaman. Orang penyakit darah tinggi bukan karena sate kambing. Kalau makan martabak terus juga jadi darah tinggi, saudara. Martabak lagi. Diusir lagi, suruh pulang, saudara. Katakan tetap bersuka cita. Kalau dia masih hidup saya suruh datang ke sini, saudara. Dengerin saya khotbah. Ya. Nah, kembali kepada Paskah, saudara. Paskah yang sesungguhnya adalah bicara tentang Yesus yang mati. Tapi dia mati cuma 3 hari. Setelah itu Yesus dia bangkit. Yesus dia menang. Yesus dia memberikan kemenangan itu juga kepada saudara dan saya.
Tuhan aminnya letoy. Saya suka ngadu orangnya. Ya, katakan Yesus bangkit. Jadi waktu kita merayakan kebangkitan ini, kita sedang merayakan kubur yang kosong. Nah, itulah Paskah yang memberikan kemenangan pembebasan buat kita. Paskah adalah peristiwa pembebasan umat Allah dari apa? Dari perbudakan yang berlangsung secara progresif. Ya, dari perjanjian lama sampai dengan saat ini. Artinya Paskah itu bukan sebuah momen, bukan. Paskah itu bukan sebuah kejadian saja, tapi Paskah adalah satu rencana ilahi yang begitu luar biasa. Rencana ilahi untuk apa? Menyelamatkan umat manusia. Paskah adalah yang Tuhan rencanakan itu enggak terjadi hanya sekali. Christ did not only free us once. Dia enggak hanya membebaskan kita sekali sudah. Tapi di situ dikatakan but continually, artinya terus menerus. Yang tadi saya katakan ada progresnya. Dia membebaskan kita dari kutuk dosa dan kita bersyukur. Kita adalah orang-orang yang beranugerah. Kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk menerima kuasa dari Paskah itu. Atau kuasa dari kebangkitan itu. Saudara dan saya adalah orang-orang yang telah menerima kemenangan yang Tuhan janjikan. Sehingga kita jadi pribadi-pribadi yang sudah dibebaskan. Zaman saya remaja ada lagu Titik Sandora, saudara. Bebas, aku ingin bebas. Yang muda-muda enggak tahu lagu itu. Yang manggut-manggut udah tua. Ya, Freddie Mercury juga luar biasa. Itu kerinduan orang pengen bebas. I want to break free. Lagunya kan rock ya. Pengen bebas. Semua orang pengen bebas. Tapi kebebasan yang mereka cari justru mengikat mereka. Kebebasan yang mereka cari tanpa sadar justru membuat mereka terpenjara. Hari ini ada satu kebebasan yang Tuhan tawarkan melalui kebangkitan. Yaitu kebebasan yang sejati. Kebebasan yang membuat kita tidak terikat lagi. Kebebasan yang membuat kita tidak terpenjara lagi. Katakan amin. Kalau orang sedang ngomong tepuk tangan. Tadi orang nungguin tepuk tangan gak tepuk tangan. Serba salah. Dari pagi saya waktu doa. Ya, saya senang doa saudara. Makanya kalau pengerja suka nanyain, Pak Ju, udah makan belum? Mau makan gak? Saya sukanya doa. Suka dibales sama pengerja. Pada kurang ajar emang pengerja di sini. Udah pada makan belum? Kami sukanya doa. Keren banget. Kebangkitan ya adalah the greatest gift of all. Atau kebangkitannya adalah anugerah yang terbesar buat hidup saudara dan saya. Tuh kan? Padahal ini keren banget statementnya saudara. Tapi gak ada yang tepuk tangan. Serba salah di depan pendeta yang satu ini. Yesus, kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerahmu selalu mempesonaku.
nyanyikan dengan iman. Yesus kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidupku. Kita mau belajar. Kalau tadi dikatakan bahwa Paskah itu progresif atau continually. Kita mau belajar 3 periode Paskah. Yang pertama, Kejadian 12 ayat 29. Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap anak-anak sulung di tanah Mesir. Dari anak sulung Fir'aun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung orang tawanan yang ada di liang tutupan. Beserta segala anak sulung hewan. Nah, ini Paskah yang pertama. Itu Paskah yang terjadi ketika Tuhan mencurahkan tulah yang ke-10 pada bangsa Mesir. Kalau di situ dikatakan ketika malaikat maut lewat, saudara, rumah-rumah orang Mesir yang memiliki anak sulung bukan hanya rumah Fir'aun yang istana, juga sampai kepada tawanan yang paling dalam sekalipun di penjara yang tertutup, di lubang tutupan. Enggak ada yang terkecuali. Bahkan sampai anak sulung ternak ketika malaikat maut itu lewat, mereka mati. Tapi ketika malaikat maut itu melewati rumah-rumah umat perjanjiannya atau rumah bangsa Israel, yang ada tanda darah Kristus, yang ada darah anak domba di ambang pintu. Tidak ada satupun mereka yang mati, hanya dilewati. Itulah Paskah yang pertama. Paskah yang membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Ini bicara tentang pembebasan secara fisik. Dan kita bisa melihat ada sesuatu yang luar biasa terjadi. Bangsa Israel dibebaskan Tuhan dari penindasan Mesir pada saat itu. Ini sesuatu yang begitu indah. Tanda yang diberikan adalah tanda darah anak domba yang nantinya ketika Yesus mati, itulah darah yang tercurah, gambaran dari darah Yesus. Saudara bersyukur kita punya tanda darah Kristus. Katakan bersama saya bersyukur saya punya tanda darah Yesus. Amin. Sebentar kita akan perjamuan kudus. Ini bicara tentang apa? Kita bersatu dengan tubuhnya. Kita juga bersatu dengan darahnya. Artinya ada tanda darah di dalam diri kita. Enggak ada malaikat maut yang bisa mengikat kita lagi. Saudara dan saya, kita semua sudah dibebaskan. Kok enggak amin? Kok enggak tepuk tangan? Ya, Tuhan memanggil Musa menjadi pembebas, sedang Tuhan sendiri berjaga-jaga menyertai umatnya yang taat memberikan tanda darah di pintu rumahnya. Nah, ketika bangsa Israel mulai keluar dari Mesir dan mereka terus taat seperti mereka taat membubuhkan darah anak domba di ambang pintu rumahnya, Tuhan menyertai mereka. Dan ada satu tempat yang dijanjikan, yaitu tanah perjanjian. Tanah yang penuh dengan susu madunya. Tanah yang begitu luar biasa. Tanah yang sampai sekarang dibela oleh keperkasaan Tuhan. Karena apa?
ada penyertaan ilahi yang luar biasa. Katakan amin. Yuk kita imani ada Yesus bersama-sama dengan kita. Tanahmu akan dijaga, pekerjaanmu akan disertai, usahamu akan diberkati. Oleh siapa? Oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah yang Tuhan mau, yuk jangan nengok lagi ke Mesir. Kita tinggalkan Mesir. Sekali keluar dari Mesir, kita terus melangkah. Jangan pernah kembali lagi. Dan berjalan menuju tanah perjanjian. Ada satu buku namanya The Power of Habits judulnya. Nah buku itu menceritakan bahwa betapa luar biasanya kebiasaan lama kita itu mengikat, saudara. Karena kita harus hati-hati. Kebiasaan itu ujungnya jadi karakter. Jangan sampai kebiasaan yang buruk yang kita lakukan. Dia melakukan percobaan atas sebuah monyet, saudara. Nah monyet itu ditaruh di kandang. Yang di dalamnya terdapat sebuah tombol. Kalau tombol itu dipencet, maka ada orang yang nganterin jus buah, saudara. Monyet dikasih jus buah. Senang banget, saudara, nggak perlu ngupas. Kalau saya juga dikasih jus, wah paling senang, saudara. Nggak perlu ngupas, saudara. Senang dia. Nah, karena kebiasaan itu dikasih mencet, dikasih jus, mencet, dikasih jus. Jadi kebiasaan. Jadi kebiasaan itulah tindakan yang dapat dilakukan tanpa berpikir lagi, saudara. Ya udah terjadi aja gitu. Itu kebiasaan namanya, saudara. Nah karena kebiasaan satu kali jusnya diganti oleh minuman yang pahit, saudara. Diminum sama monyet itu, kok pahit? Ya, karena kebiasaan walaupun udah ngerasain pahit, dipencet lagi tuh bel, saudara. Ya, tanpa sadar, saudara, dipencet lagi, pahit, diminum pahit. Nah, si pengarang buku bercerita bahwa kita harus hati-hati dengan kebiasaan lama. Kebiasaan lama kita di Mesir. Kebiasaan buruk-buruk kita. Dunia awalnya selalu menawarkan yang manis-manis. Yang enak-enak. Yang nyaman-nyaman buat tubuh kita. Tapi ujungnya dunia akan memenjarakan kita. Dunia akan memberikan kita yang pahit. Dunia akan menyengsarakan kita. Dunia akan membuat kita menderita. Dunia apalagi? Habis nggak ada yang amin sih. Katakan amin. Ya, kita harus hati-hati, saudara. Nah karena itu yuk kita tinggalkan. Segala kegagalan kita tinggalkan. Momen kebangkitan ini kita jadikan satu titik awal. Kita bisa melihat ada satu keberhasilan. Ada satu pengharapan yang baru. Katakan, kita tinggalin mantan di belakang. Di depan ada yang baru. Di sini kan banyak anak muda nih ya. Kemarin saya ke depan waktu Jumat Agung ada tentara yang jaga ibadah kita di sini. Pak Juju pengerja kita bilang, panas. Iya ya panas kata tentara. Tapi Pak Juju nambahin, tapi enggak sepanas hati kalau ngelihat pacar mantan sudah digandeng sama yang baru. Ya, yuk ada sesuatu yang baru yang Tuhan janjikan. Percayai kebangkitannya, percayai kuasanya, ada anugerah yang besar. Paulus mengajarkan, aku mau lupakan apa yang ada di belakangku dan berlari-lari pada apa yang ada di depanku. Makasih buat aminnya, luar biasa. Aduh, tepuk tangan belepotan gitu. Ya, yang kedua saudara,
Matius 28 ayat yang kedua, maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit datang ke batu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Nah, ini Paskah yang kedua. Paskah yang kedua adalah Yesus bangkit sebagai seorang pembebas. Kalau tadi bicara tentang pembebasan fisik, tapi ini lebih ke arah pembebasan jiwa yang terikat. Karena banyak orang jiwanya terikat. Banyak orang belum alami kelepasan. Makanya ketika Lazarus saudari dibangkitkan oleh Yesus. Bangkit, tubuhnya bangkit. Tapi dia masih pakai kain kafan. Kayak film zombie, saudara. Dia keluar dari kubur. Dan apa yang Tuhan Yesus katakan? Lepaskan. Kenapa? Dia sudah bangkit. Sudah hidup kembali. Tapi masih ada yang mengikat dia. Mungkin saudara masih ada yang terikat. Gak tahu terikat apanya. Mungkin jiwanya di sini. Hari ini, yuk kita bebaskan. Katakan amin. Dan Yesus memberikan kebebasan itu buat kita semua. Enggak ada lagi yang terikat jiwanya. Kita semua akan terbebas. Katakan amin. Di dunia ini banyak kuburan yang terkenal, saudara. Ada kuburan Michael Jackson. Paling ramai dikunjungi, saudara. Kuburan siapa lagi? Shakespeare di Inggris. Kuburan siapa lagi? Elvis di Amerika, saudara. Kuburan siapa lagi? Marilyn Monroe. Itulah kuburan-kuburan yang sering dikunjungi oleh banyak orang. Ada kuburan Bruce Lee. Dia kan juru Shaolin, saudara. Ya. Tapi yang saya mau katakan adalah kalau kita mengunjungi kuburan itu dan kita gali di dalamnya masih ada tulang belulang. Tapi ada satu kuburan Yesus yang isinya kosong. Karena apa? Dianya Tuhan yang sudah bangkit buat saudara dan saya. Dia Tuhan yang sudah memberikan kemenangan. Katakan amin. Di Paskah periode kedua ini malaikat Tuhan turun. Dia menggulingkan batu dan terjadi gempa yang bisa dirasakan oleh semua orang. Malaikat Tuhan, batu yang terguling artinya adalah pembebasan. Nah, inilah yang dilakukan oleh Tuhan. Ketika kita percaya Dia, saudara dan saya kita jadi ciptaan yang baru. Tubuhnya masih tetap sama. Yang jangkung tetap jangkung. Yang pesek tetap pesek. Tapi waktu kita terima Yesus, roh kita diperbarui. Jadi sesuatu yang baru. Jadi roh yang baru. Tapi ada yang belum baru. Jiwanya harus terus direstorasi. Dan Tuhan mempersiapkan itu semua. Melalui Roh Kudusnya. Saudara dan saya, kita siap diubahkan. Katakan amin. Saudara dan saya akan terus diperbarui hari demi hari. Ketika kita membiarkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, saudara dan saya, jiwa kita akan terus diperbarui oleh Tuhan. Yang mau katakan amin. Yang kedua, saudara, ya di situ dikatakan batu terguling bicara pembebasan. Malaikat yang turun bicara tentang penyertaan ilahi dan terjadi gempa bumi. Artinya akan ada pengaruh berita yang luar biasa. Dan saya yakin yang pertama dipengaruhi adalah orang-orang yang percaya akan kebangkitannya. Hidup kita nggak akan pernah sama lagi.
saudara dan saya semakin hari semakin diubahkan oleh Tuhan. Katakan amin. Kok saya belum digini-giniin? Udah ya, 5 menit lagi boleh. Tadi Wawan komen sama saya, komplain. Pak, nanti saya kasih tanda ya. Di tengah dong. Kalau ke tengah saya dicengin sama bapak. Siapaan. Yang ketiga saudara, wah luar biasa ya. Yesus adalah pintu masuk untuk mengalami kelahiran baru. Dan melalui kebangkitannya kita semua menerima hidup yang berkelimpahan. Yohanes 10 ayat 10. Iblis datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi Yesus datang. Dia datang untuk memberi kita hidup, bukan sekedar hidup, tetapi hidup yang berkelimpahan. Amin ya, kayaknya lapar. Makin hilang suaranya makin lama khotbahnya. Katakan amin. Lihat kiri kanannya semangat bro. Wah, lihat sebelahnya lagi, sebentar lagi nasi padang gitu. Yang ketiga saudara ya, di dalam 1 Petrus 4 ayat 10, 5 menit kita selesai. Layanilah seorang yang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus baik dari kasih yang baik dari kasih karunia Allah. Ini adalah Paskah periode yang ketiga. Wahyu 3 ayat 20 Tuhan mengetuk. Kalau tadi dikatakan from the door to the heart. Dulu dari pintu bangsa Israel. Di sana Paskah terjadi. Di sana umat Israel dipulihkan. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah Tuhan mengetuk. Dan Tuhan mau ada respon dari kita. Kita buka pintu hati kita. Kalau tadi dikatakan bahwa ada gempa, yang pertama kita yang dipengaruhi. Tapi periode yang ketiga ini Tuhan mau, yuk kita jadi pribadi-pribadi yang bisa membangkitkan banyak orang. Pribadi-pribadi yang bisa memotivasi banyak orang. Pribadi-pribadi di mana orang lain sudah jatuh terkapar ketika menghadapi tantangan persoalan. Tetapi kita beritakan bahwa di dalam kita ada Kristus yang sudah bangkit. Kristus yang sudah memberikan kemenangan. Tugas itu diberikan kepada saudara dan saya untuk menjadi pembebas. Katakan amin. Dan Tuhan mau kita jadi pelayannya. Sesuai dengan kasih karunia, sesuai dengan talenta yang kita miliki. Kalau enggak punya talenta, talenan juga boleh. Ya, buat orang yang mau melayani Tuhan, talenan sekalipun bisa jadi berkat. Terima kasih, enggak amin ya. Terima kasih buat tepuk tangannya. Kadang-kadang kita dijadiin talenan, kayak digecek-gecek ya, di apa? Pakai pisau, saudara, berkorban buat yang lain. Enggak ada yang pernah sia-sia korban yang kita berikan buat orang-orang di sekeliling kita. Yuk kita layani Tuhan. Matius 28 ayat 20. Seperti Tuhan menyertai umat Israel ketika dia keluar dari Mesir. Asal taat saja, mereka bisa sampai tanah perjanjian. Saudara dan saya, ketika kita melayani Tuhan, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Tuhan berjanji, aku akan menyertai engkau sampai ke ujung bumi. Aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Ada penyertaan ilahi. Katakan amin. Yang terakhir, Tuhan Yesus memberkati. Terakhir aja gak mau berdiri. Yesus kau anugerah terindah dalam
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, dia mengambil roti. Mari angkat roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, dia memecah-mecahkannya dan dia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kasih Kristus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Demikian juga dia mengambil cawan sesudah makan. Mari angkat cawan. Lalu dia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Kasih-kasih Kristus, bukankah anggur yang ada dalam cawan ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari kita ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kemenangan yang Tuhan berikan. Kami bersyukur buat pembebasan yang Tuhan lakukan. Kami memastikan selalu ada tanda darah di dalam diri kami, di dalam setiap kami. Tuhan, karena kami mau, kami terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Kami enggak mau terikat lagi dengan dunia. Hari ini kami berkata, kami sudah bebas. Terima kasih, berkati anak-anakmu. Pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, pekerjaan, usaha mereka Tuhan berkati. Juga kesehatan mereka. Di tengah-tengah perubahan yang semakin enggak pasti, kami hanya mau berpegang kepada firman. Terima kasih Tuhan, karena kami adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kami terima berkat. Biar berkat damai sejahtera yang melimpah dari Allah Bapa, kasih dan cinta Tuhan Yesus, persekutuan, pertolongan, pelindungan, kuasa dari Allah Roh Kudus menyertaimu mulai hari ini. Kita yang percaya bersama kita katakan amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. Sampai jumpa minggu yang akan datang.